Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, memilukan. Inilah cerita mayat ketika sedang dimandikan. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah, kemudian ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucapan Rasulullah. Rasulullah kemudian dituruh duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sada terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang dirasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkannya berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu. Sahut Rasulullah, tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum, simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit sekuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan mayat, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papa Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, jangan engkau pegang diriku terlalu kuat.
Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah. Itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentunya kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah cerita Nuh. Sekian, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.